Saudara-saudaraku, bayangkan sebuah kejadian yang mengguncang dunia Islam, sebuah tragedi yang membuat banyak orang menangis hingga hari ini. Tahun 61 Hijriah, di tanah tandus Karbala, darah cucu Rasulullah tumpah. Husain bin Ali, bersama keluarganya, menghadapi pasukan yang jauh lebih besar. Bagaimana kisah sebenarnya? Siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Simak hingga akhir agar kita semua memahami peristiwa yang menjadi luka dalam sejarah Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Islami World, tempat kita belajar sejarah Islam dengan cara yang seru dan mudah dipahami. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like agar video ini makin banyak direkomendasikan. Subscribe juga supaya kamu gak ketinggalan kisah menarik lainnya tentang sejarah Islam. Yuk, tulis Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Dan jangan lupa, tulis juga kalian dari daerah mana, biar kita bisa saling mengenal dan silaturahmi di dunia online. Yang menonton video ini saya doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya dan bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Barokaloh. Selamat menyaksikan. Sejak wafatnya Rasulullah pada tahun 632 Masehi, 11 Hijriah, umat Islam mengalami berbagai perubahan dalam sistem kepemimpinan. Kekhalifahan Islam pertama kali dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, diikuti oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan kemudian Ali bin Abi Thalib, ayah dari Husain bin Ali. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam mengalami konflik besar yang dikenal sebagai Perang Jamal dan Perang Siffin. Dalam Perang Siffin, Ali berhadapan dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam yang menolak tunduk kepada kepemimpinan Ali. Perang ini berakhir dengan tahkim, arbitrase, tetapi kemudian terjadi perpecahan dalam umat Islam, yang menyebabkan munculnya Khawarij dan kelompok-kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda terhadap kepemimpinan dalam Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam pada tahun 40 Hijriah, 661 Masehi, kepemimpinan berpindah kepada Hasan bin Ali, kakak dari Husain. Namun, Hasan memilih untuk berdamai dengan Muawiyah demi menghindari pertumpahan darah yang lebih besar. Dalam perjanjian yang dibuat antara Hasan dan Muawiyah, disepakati bahwa setelah Muawiyah wafat, kepemimpinan umat Islam akan kembali kepada Ahlul Bait atau dipilih secara musyawarah oleh kaum muslimin. Namun, ketika Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijriah, 680 Masehi, ia justru mewariskan kekhalifahan kepada putranya, Yazid bin Muawiyah. Keputusan ini menimbulkan gelombang penolakan dari beberapa tokoh besar Islam, termasuk Husain bin Ali. Yazid bin Muawiyah lahir pada tahun 25 Hijriah, 645 Masehi, dan tumbuh dalam lingkungan kerajaan dinasti Umayyah di Damaskus, Syam. Tidak seperti para khalifah sebelumnya yang dikenal karena kesederhanaan dan kedekatan mereka dengan prinsip Islam, Yazid justru dikenal sebagai sosok yang lebih dekat dengan kehidupan mewah dan kurang memiliki kredibilitas keagamaan yang kuat. Ketika Muawiyah masih hidup, ia sudah mulai meminta para gubernurnya untuk membayat Yazid sebagai penggantinya. Tetapi banyak sahabat Nabi menolak sistem pewarisan ini karena dianggap bertentangan dengan nilai Islam yang mengedepankan musyawarah dalam memilih pemimpin. Ketika Yazid resmi menjadi khalifah, ia segera mengirim perintah ke berbagai gubernur di seluruh wilayah Islam untuk mendapatkan bayat dari semua tokoh berpengaruh, termasuk dari Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar. Di antara mereka, Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair adalah dua sosok yang menolak keras kepemimpinan Yazid. Mereka berdua memutuskan untuk pergi dari Madinah ke Makkah, menghindari ancaman langsung dari gubernur Madinah, Walid bin Utbah, yang diperintahkan Yazid untuk memaksa mereka berbayat. Sementara itu, di wilayah Kufah, Irak, muncul gelombang besar dukungan kepada Husain bin Ali. Kota Kufah, yang sebelumnya menjadi pusat pemerintahan Ali bin Abi Thalib, memiliki banyak penduduk yang masih setia kepada keluarga Rasulullah. Mereka melihat kepemimpinan Yazid sebagai sesuatu yang tidak sah dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, mereka mengirim surat kepada Husain bin Ali, memintanya untuk datang ke Kufah dan menerima bayat dari masyarakat di sana sebagai khalifah yang sah. Menurut riwayat, Husain menerima ribuan surat dari warga Kufah, yang isinya penuh dengan janji kesetiaan dan kesiapan untuk mendukung perjuangannya melawan pemerintahan Yazid. Surat-surat itu berisi ajakan seperti, "Kami telah siap untuk membayatmu, wahai cucu Rasulullah. Datanglah ke Kufah, karena kami tidak akan patuh kepada Yazid dan kami ingin kepemimpinanmu." Melihat besarnya dukungan, Husain pun mulai mempertimbangkan untuk pergi ke Kufah. Namun, sebelum mengambil keputusan, ia mengirim Muslim bin Aqil, salah satu kepercayaannya, untuk pergi ke Kufah dan memastikan apakah penduduk Kufah benar-benar siap mendukungnya.
Muslim bin Aqil tiba di Kufah dan mendapat sambutan yang luar biasa. Ribuan orang menyatakan kesetiaan mereka kepada Husain dan siap mengangkat senjata melawan Yazid. Muslim kemudian mengirim pesan kembali ke Husain, menyatakan bahwa situasi di Kufah kondusif dan Husain bisa segera datang. Pengkhianatan Kufah, awal musibah. Namun, situasi berubah ketika Ubaidillah bin Ziyad, seorang gubernur yang sangat loyal kepada Yazid, diangkat sebagai gubernur Kufah menggantikan Nu'man bin Bashir. Setibanya di Kufah, Ubaidillah bin Ziyad segera bertindak keras untuk memadamkan gerakan pendukung Husain. Ia menyebarkan ancaman, menangkap dan mengeksekusi orang-orang yang berbayat kepada Muslim bin Aqil. Perlahan, dukungan warga Kufah mulai luntur karena takut akan ancaman Ubaidillah. Muslim bin Aqil, yang awalnya dikelilingi ribuan pendukung, akhirnya ditinggalkan satu persatu hingga akhirnya ia sendirian. Ia bersembunyi di salah satu rumah warga, tetapi kemudian dikhianati, ditangkap, dan dibunuh oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Ketika kabar ini sampai kepada Husain, beliau sudah dalam perjalanan menuju Kufah bersama keluarganya dan sekitar 72 pengikut setianya. Husain harus menghadapi keputusan sulit, melanjutkan perjalanan ke Kufah atau kembali ke Makkah. Namun, sebagai seorang pemimpin yang teguh memegang prinsip, Husain memilih untuk terus maju, meskipun bahaya semakin nyata di depan mata. Menuju Karbala, awal dari tragedi. Di tengah perjalanan, rombongan Husain dicegat oleh pasukan Yazid yang dipimpin oleh Hur bin Yazid at-Tamimi. Mereka diperintahkan untuk membawa Husain ke Kufah dalam pengawasan ketat. Setelah beberapa hari perjalanan, pasukan Husain akhirnya sampai di padang Karbala, sebuah tempat tandus di dekat sungai Efrat. Disinilah Husain dan pengikutnya harus berhadapan dengan ribuan pasukan Yazid yang jauh lebih besar. Husain dan keluarganya diisolasi, tidak diberi akses air selama beberapa hari, hingga akhirnya pada 10 Muharram 61 Hijriah, 680 Masehi, pertempuran dahsyat pun terjadi. Keberangkatan dari Makkah, perpisahan yang mengharukan. Setelah menerima surat dari Muslim bin Aqil yang menyatakan bahwa penduduk Kufah telah siap berbayat kepadanya, Husain bin Ali memutuskan untuk meninggalkan Makkah menuju Kufah. Keputusan ini bukan tanpa risiko. Banyak sahabat dan kerabatnya yang mencoba membujuknya untuk tetap tinggal di Makkah, termasuk Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Muhammad bin Hanafiyah, saudara tirinya. Mereka memperingatkan bahwa penduduk Kufah dikenal tidak setia dan pernah mengkhianati ayahnya, Ali bin Abi Thalib, serta kakaknya, Hasan bin Ali. Namun, Husain tetap teguh pada pendiriannya. Ia tidak mencari kekuasaan, tetapi ingin menegakkan keadilan dan melawan kezaliman yang dilakukan oleh pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Husain menyadari bahwa hidupnya dalam bahaya, tetapi ia tetap percaya bahwa memperjuangkan kebenaran lebih penting daripada sekadar menyelamatkan nyawa. Sebelum berangkat, Husain berkumpul bersama keluarganya dan pengikut setianya. Ia membawa serta istri-istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, serta sahabat-sahabat yang setia. Di antara mereka, ada putranya Ali Zainal Abidin, yang saat itu masih kecil dan dalam kondisi sakit, serta keponakannya, Qasim bin Hasan, yang masih remaja. Pada bulan Zulhijjah 60H, Husain akhirnya meninggalkan Makkah, meskipun banyak yang merasa bahwa ia sedang menuju kematian. Saat itu, ratusan orang awalnya bersiap mendampinginya, tetapi seiring perjalanan, jumlah mereka terus berkurang karena ketakutan akan pasukan Yazid. Perjalanan panjang menuju Kufah. Perjalanan dari Makkah ke Kufah bukanlah perjalanan yang mudah. Jarak antara kedua kota itu sekitar 1.400 km, yang berarti perjalanan bisa memakan waktu lebih dari 2 minggu dengan unta dan kuda. Di sepanjang perjalanan, Husain singgah di beberapa tempat, dan setiap kali ia bertemu dengan seseorang, ia selalu menyampaikan niatnya dengan jujur. Ia tidak menyembunyikan risiko yang akan dihadapinya dan tetap meminta dukungan dari siapa saja yang bersedia bergabung dengannya. Beberapa tempat penting yang disinggahi Husain dalam perjalanan ini antara lain Taif dan Qadisiyah. Di sini, ia bertemu dengan beberapa sahabat yang mencoba membujuknya untuk kembali. Namun, Husain tetap yakin bahwa ini adalah jalan yang harus ditempuh. Zubalah, Husain menerima kabar tragis di tempat ini. Muslim bin Aqil, yang sebelumnya melaporkan bahwa Kufah siap menyambutnya, ternyata telah ditangkap dan dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad. Bat al-Rumah, di tempat ini, Husain kembali bertemu dengan orang-orang yang memperingatkan bahwa penduduk Kufah telah berubah pikiran karena ancaman dari Ubaidillah bin Ziyad. Banyak pengikutnya yang merasa takut setelah mendengar kabar tersebut, dan beberapa di antara mereka memilih untuk mundur dan kembali ke Makkah. Namun, Husain tidak mundur. Baginya, perjalanan ini bukan lagi soal politik, tetapi sebuah perjuangan moral untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman.
Perjumpaan dengan pasukan Yazid. Ketika mendekati Kufah, rombongan Husain dicegat oleh pasukan Yazid yang dipimpin oleh Hur bin Yazid at-Tamimi. Pasukan ini diperintahkan untuk mengawasi pergerakan Husain dan memastikan ia tidak masuk ke Kufah. Hur bin Yazid at-Tamimi membawa sekitar 1.000 tentara, jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan pasukan Husain yang tersisa sekitar 72 orang. Namun, saat itu Hur masih bersikap hormat terhadap Husain. Ia tidak langsung menyerang, tetapi memerintahkan agar rombongan Husain tetap berada di padang tandus, tanpa akses ke air. Disinilah Husain mulai menyadari bahwa Kufah bukanlah tempat yang aman baginya. Penduduk Kufah yang sebelumnya berjanji setia kini diam dalam ketakutan, sementara pasukan Yazid semakin memperketat pengepungan. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Husain apakah mereka harus kembali, Husain berkata, "Demi Allah, aku tidak akan kembali. Jika kita tidak dapat hidup dengan kemuliaan, maka lebih baik kita mati dengan kehormatan." Pengepungan di Padang Karbala. Setelah beberapa hari dihadang oleh pasukan Yazid, Husain dan rombongannya akhirnya dibawa ke sebuah tempat di dekat Sungai Efrat, yang kemudian dikenal sebagai Karbala. Di Karbala, Husain dan pengikutnya benar-benar dikepung dan diisolasi dari segala kebutuhan dasar, terutama air. Pasukan Yazid menutup akses ke Sungai Efrat, menyebabkan keluarga Husain, termasuk anak-anak kecil, mengalami kehausan yang luar biasa. Di antara anak-anak yang sangat menderita adalah Ali Asgar, bayi Husain yang baru berusia 6 bulan. Tangisan bayi-bayi yang kehausan menggema di padang pasir, namun pasukan Yazid tetap tidak memberikan setetes air pun. Husain mencoba berdialog dengan pasukan Yazid, mengingatkan mereka tentang hubungan kekerabatan mereka dengan Rasulullah, tetapi tidak ada yang berani menentang perintah Yazid dan Ubaidillah bin Ziyad. Hari demi hari berlalu dalam penderitaan. Beberapa sahabat Husain mencoba mencari air di malam hari, tetapi mereka selalu dihalau oleh pasukan Yazid. Keadaan semakin buruk, hingga akhirnya tibalah hari ke-10 Muharram 61 Hijriah, 10 Oktober 680 Masehi, hari yang dikenal sebagai Asyura. Di pagi hari itu, Husain melihat bahwa pasukan Yazid telah bersiap untuk menyerang. Mereka berjumlah lebih dari 30.000 orang, dipimpin oleh Umar bin Sa'ed. Meski mengetahui bahwa mereka kalah jumlah, Husain tetap menguatkan semangat para pengikutnya. Ia berkata kepada mereka, "Wahai sahabat-sahabatku, barang siapa yang ingin pergi, maka pergilah. Aku tidak memaksa kalian untuk bertahan. Namun, aku akan tetap di sini dan berjuang untuk kebenaran." Namun, tidak ada satupun dari mereka yang meninggalkan Husain. Mereka semua siap bertempur dan mati demi membela kehormatan keluarga Rasulullah. Pagi hari di Padang Karbala, pertanda perang dimulai. Pagi itu, 10 Muharram 61 Hijriah, 10 Oktober 680 Masehi, matahari mulai naik di padang pasir Karbala yang tandus. Udara panas semakin menyengat tubuh, dan ketegangan di antara dua pasukan pun semakin memuncak. Di satu sisi, pasukan Husain bin Ali berdiri tegak dengan jumlah yang sangat kecil, hanya sekitar 72 orang, termasuk keluarga dan sahabat setianya. Mereka terdiri dari orang tua, pemuda, bahkan anak-anak, yang semuanya telah siap menghadapi nasib yang sudah mereka sadari. Di sisi lain, pasukan Yazid bin Muawiyah, yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ed, berjumlah lebih dari 30.000 tentara. Mereka dilengkapi dengan kuda, senjata tajam, dan perlengkapan perang yang jauh lebih unggul dibanding pasukan Husain. Sebelum pertempuran dimulai, Husain bin Ali mengumpulkan para pengikutnya untuk berbicara. "Wahai sahabat-sahabatku, malam ini adalah malam terakhir bagi kalian untuk memutuskan. Jika ada yang ingin pergi, maka pergilah. Aku tidak akan menyalahkan kalian. Aku tidak ingin kalian bertempur hanya karena malu kepada aku." Namun, tidak ada satupun yang meninggalkan Husain. Mereka semua tetap teguh dalam keyakinannya bahwa membela Husain berarti membela kebenaran dan keadilan. Husain mencoba negosiasi, tetapi ditolak. Meskipun tahu bahwa pertempuran tidak bisa dihindari, Husain tetap mencoba untuk berbicara dengan pasukan musuh, dengan harapan menghindari pertumpahan darah. Ia maju ke depan pasukan Yazid dan berpidato. "Wahai kaum muslimin, aku bukanlah orang yang ingin berperang. Aku tidak datang untuk merebut kekuasaan, tetapi kalian sendiri yang memanggilku. Aku adalah cucu dari Nabi kalian, Muhammad. Jika kalian tidak menginginkanku, biarkan aku pergi." Namun, pasukan Yazid tetap tidak bergeming. Mereka telah menerima perintah dari Ubaidillah bin Ziyad dan Yazid bin Muawiyah bahwa Husain harus dibunuh, dan kepalanya harus dikirim ke Damaskus sebagai bukti kemenangan. Akhirnya, Umar bin Sa'ed, pemimpin pasukan Yazid,
memerintahkan pasukannya untuk mulai menyerang. Pertempuran dimulai, satu persatu pengikut Husain gugur. Dengan jumlah pasukan yang tidak seimbang, pertempuran ini menjadi salah satu peristiwa paling memilukan dalam sejarah Islam. Pasukan Husain, yang terdiri dari keluarga dan sahabat-sahabat setianya, mulai maju satu persatu untuk bertempur melawan pasukan Yazid. Gelombang pertama, para sahabat Husain bertempur. Para sahabat Husain adalah orang-orang yang penuh keberanian. Mereka bertempur dengan semangat tinggi, tetapi karena jumlah yang terlalu sedikit, mereka gugur satu persatu. Di antara mereka yang gugur adalah Muslim bin Aussajah, seorang sahabat Nabi yang berusia lanjut, tetapi tetap bertempur dengan gagah berani. Habib bin Mazahir, sahabat setia Husain yang tetap berjuang meski sudah berusia tua. Wahab bin Abdullah, seorang pemuda yang baru masuk Islam, tetapi rela mengorbankan nyawanya demi Husain. Meskipun mereka berperang dengan gagah berani, satu persatu tubuh mereka tumbang, hingga akhirnya hanya tersisa keluarga Husain. Kematian para pemuda Bani Hashim. Setelah para sahabat gugur, kini giliran keluarga Husain yang maju ke medan perang. Qasim bin Hasan, pemuda yang gugur dengan tragis. Salah satu yang paling memilukan adalah Qasim bin Hasan, keponakan Husain yang masih berusia 13 tahun. Ketika melihat para sahabat telah gugur, ia meminta izin kepada Husain untuk bertempur. Namun, Husain menolaknya karena ia masih anak-anak. Qasim berkata, "Wahai pamanku, bagaimana mungkin aku tidak berjuang sementara engkau berada dalam bahaya?" Akhirnya, Husain mengizinkannya. Qasim bertempur dengan gagah berani, tetapi karena tubuhnya masih kecil, ia akhirnya dikeroyok oleh pasukan Yazid dan dibunuh dengan kejam. Kematian Ali Asgar, bayi yang dibunuh dengan panah. Di tengah pertempuran, Husain membawa putranya yang masih bayi, Ali Asgar, yang baru berusia 6 bulan. Husain mengangkat Ali Asgar ke langit dan berkata kepada pasukan Yazid, "Jika kalian tidak mengasihani aku, maka kasihanilah bayi ini. Dia haus, beri dia setetes air." Namun, bukannya memberi air, pasukan Yazid justru menembakkan panah ke arah bayi Ali Asgar, yang menembus lehernya dan membunuhnya di pangkuan Husain. Tragedi ini menjadi salah satu momen paling memilukan dalam sejarah Islam, yang menunjukkan kebrutalan pasukan Yazid. Kematian Husain bin Ali, puncak tragedi Karbala. Kini, Husain bin Ali adalah orang terakhir yang tersisa. Ia telah melihat anak-anak, saudara, dan sahabatnya gugur satu persatu, tetapi ia tetap berdiri dengan teguh. Dengan penuh keberanian, Husain masuk ke medan perang seorang diri. Meskipun tubuhnya sudah penuh luka dan haus, ia tetap bertempur dengan gagah berani. Namun, karena jumlah pasukan yang terlalu besar, Husain akhirnya dikepung dan diserang dari segala arah. Akhirnya, seorang prajurit bernama Shimr bin Zil Jaushan berhasil menebas kepala Husain. "Allah Maha Besar! Kami telah membunuh Husain bin Ali, cucu Rasulullah." Setelah Husain gugur, pasukan Yazid merampas tubuhnya, memenggal kepalanya, dan membawanya ke Kufah untuk ditunjukkan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Pasca tragedi Karbala, penderitaan keluarga Husain dan dampaknya. Setelah kematian Husain, penderitaan keluarganya yang tertawan. Setelah Husain bin Ali gugur di medan Karbala, pasukan Yazid tidak berhenti sampai di situ. Mereka menjarah perkemahan keluarga Husain, mengambil barang-barang berharga, membakar tenda, dan bahkan meninggalkan jenazah para syuhada tanpa dimakamkan. Para wanita dan anak-anak dari keluarga Husain yang masih hidup ditangkap dan dijadikan tawanan. Mereka terdiri dari Sayyidah Zainab binti Ali, saudari Husain. Ali Zainal Abidin, putra Husain yang saat itu sakit. Anak-anak kecil dari keluarga Bani Hashim. Mereka diikat dan digiring menuju Kufah dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Dalam perjalanan, mereka tidak diberi air atau makanan yang layak, dan mereka dipaksa melewati medan perang Karbala di mana mereka bisa melihat jenazah orang-orang yang mereka cintai masih tergeletak tanpa dikuburkan. Di Kufah, mereka dibawa menghadap Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Yazid. Ubaidillah memperlakukan mereka dengan kasar dan menghina Husain. Namun, Sayyidah Zainab dengan tegas membalas penghinaan itu, menunjukkan keberanian dan keteguhan hatinya. Perjalanan menuju Damaskus, keluarga Nabi dihina di depan umum. Setelah di Kufah, para tawanan dari keluarga Husain dibawa ke Damaskus, ibu kota kekhalifahan Umayyah. Dalam perjalanan, mereka dihina dan diseret seperti para pemberontak. Kepala Husain yang telah dipenggal dibawa di atas tombak, dan di sepanjang jalan, pasukan Yazid memamerkan kepala-kepala para syuhada Karbala sebagai bukti kemenangan. Ketika mereka tiba di Damaskus,
Yazid bin Muawiyah mengadakan perayaan untuk merayakan apa yang dianggapnya sebagai kemenangan besar. Ia menempatkan kepala Husain di hadapannya dan bermain-main dengan tongkatnya di mulut Husain, sebuah tindakan yang sangat menghina. Namun, di hadapan Yazid, Sayyidah Zainab berdiri tegak dan berbicara dengan lantang. "Wahai Yazid, apakah engkau mengira telah menang? Demi Allah, engkau tidak menang. Engkau telah membunuh keturunan Nabi, dan engkau akan melihat akibatnya." Pidato Sayyidah Zainab membuat banyak orang mulai meragukan keabsahan pemerintahan Yazid. Ia mengubah aib yang dialami keluarganya menjadi simbol keberanian dan perjuangan melawan kezaliman. Dampak tragedi Karbala, pemberontakan dan ketidakpuasan umat Islam. Tragedi Karbala mengubah jalannya sejarah Islam selamanya. Umat Islam mulai meragukan kepemimpinan Yazid. Sebelum Karbala, banyak orang yang menganggap kekuasaan Yazid sah sebagai khalifah. Namun, setelah pembantaian Husain dan keluarganya, banyak Muslim mulai mempertanyakan legitimasi Yazid. Munculnya pemberontakan di berbagai wilayah. Kebrutalan pasukan Yazid memicu gelombang pemberontakan di berbagai daerah, termasuk pemberontakan di Madinah, peristiwa Al-Harrah, di mana penduduk Madinah bangkit melawan Yazid. Pemberontakan Muhtar ATS Sakafi, yang ingin membalas kematian Husain dan menghukum orang-orang yang terlibat dalam tragedi Karbala. Karbala menjadi simbol perlawanan melawan kezaliman. Seiring waktu, Karbala tidak hanya dikenang sebagai tragedi, tetapi sebagai simbol perjuangan melawan kezaliman dan ketidakadilan. Warisan Husain, apa yang bisa kita pelajari dari Karbala? Karbala bukan hanya tentang peristiwa tragis, tetapi juga tentang pesan moral dan spiritual yang mendalam. Kebenaran harus diperjuangkan, sekalipun kita sedikit. Husain tahu bahwa pasukannya jauh lebih kecil dibandingkan pasukan Yazid. Namun, ia tetap maju karena ia tidak mau tunduk kepada kezaliman. Pesan ini mengajarkan kita bahwa jumlah bukanlah segalanya. Yang lebih penting adalah berdiri di pihak yang benar, meskipun kita sendirian. Kehormatan lebih berharga daripada hidup dalam kehinaan. Husain bisa saja menyerah kepada Yazid dan menyelamatkan nyawanya. Namun, ia memilih mati dalam kehormatan daripada hidup dalam kehinaan. Dalam kehidupan kita, ini mengajarkan bahwa integritas dan prinsip jauh lebih berharga daripada sekadar keselamatan atau keuntungan duniawi. Peran perempuan dalam perjuangan. Seringkali, peran perempuan dalam sejarah Islam terlupakan. Namun, dalam tragedi Karbala, Sayyidah Zainab memainkan peran utama dalam menyebarkan kisah pengorbanan Husain. Ia menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam perjuangan melawan ketidakadilan. Sahabat semua, tragedi Karbala bukan hanya sejarah, tetapi juga pelajaran bagi kita semua tentang keadilan, keberanian, dan perjuangan dalam menegakkan kebenaran. Apakah Yazid memang sekejam yang dikisahkan, atau ada faktor lain yang harus kita pertimbangkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika kalian menyukai pembahasannya. Subscribe channel ini agar kita bisa terus membahas kisah-kisah Islam yang inspiratif, dan share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang sejarah Islam. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.